Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubuh Kusmata Arfa di kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 86 Jakarta akan mempresentasikan materi makromolekul karbohidrat. Pengertian makromolekul. Makromolekul adalah molekul besar. Mereka umumnya produk dari penyatuan unit molekul yang lebih kecil, yang dikenal sebagai monomer, melalui proses alami atau buatan. Artinya, makromolekul terdiri dari ribuan atau ratusan ribu atom. Pada proses kimia, makromolekul sering merujuk pada asam nukleat, lipid, ataupun karbohidrat. Makromolekul ini dapat bersifat biologis, hasil dari proses organisme hidup atau sintesis, diproduksi di laboratorium oleh tangan manusia. Kali ini yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan makromolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CnH2OM. Karbohidrat disebut juga sebagai senyawa polihidroksialdehida atau polihidroksiketon dan turunannya. Struktur karbohidrat. Struktur karbohidrat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, struktur rantai terbuka, yang kedua, struktur hemiasetal, dan terakhir, struktur Haworth. Struktur rantai terbuka adalah struktur panjang dari sebuah molekul karbohidrat, seperti yang terlihat pada gambar rangkaian struktur rantai terbuka pada gambar berikut ini. Lalu, ada struktur hemiasetal, yaitu struktur yang terbentuk ketika molekul monosakarida mengalami reaksi intramolekul. Reaksi intramolekul ini biasanya terjadi di dalam larutan berair, di mana gugus alkohol dari atom C kiral terjauh menyerang gugus karbonil pada atom C1, seperti pada gambar yang tertera. Dan terakhir, struktur Haworth adalah struktur yang lebih stabil, yaitu struktur siklik atau cincin yang beranggotakan 6 buah atom C yang biasanya disebut dengan cincin piranosa, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Golongan karbohidrat. Penggolongan karbohidrat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang terakhir polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana dan tidak bisa mengalami proses hidrolisis atau pemecahan menjadi karbohidrat lain berdasarkan gugus fungsinya. Monosakarida dibedakan menjadi karbohidrat aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehida CHO dan karbohidrat ketosa yang memiliki gugus fungsi keton CO. Monosakarida paling sederhana ialah gliseraldehida atau karbohidrat dengan gugus aldehida dan dihidrokiaseton atau karbohidrat dengan gugus keton. Berikut gambar struktur dari gliseraldehyda, glisaldehida, dan dihidroksikiaseton. Dan selain gliseraldehida dan dihidroksiketon, monosakarida lainnya yang familiar adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, dan monosakarida lainnya. Glukosa merupakan monosakarida yang termasuk golongan aldosa atau karbohidrat dengan gugus fungsi COH. Gambar rumus struktur Fischer kiri atau kiri dan rumus struktur Haworth di sebelah kanan dari glukosa adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua ada fruktosa. Fruktosa merupakan monosakarida yang termasuk golongan ketosa atau karbohidrat dengan gugus fungsi keton atau CO. Gambar rumus struktur Fischer sebelah kiri dan rumus struktur Haworth sebelah kanan dari fruktosa. Galaktosa juga termasuk monosakarida yang termasuk golongan aldosa atau karbohidrat dengan gugus fungsi COH. Gambar rumus struktur yaitu Fischer sebelah kiri dan rumus struktur Haworth yang di sebelah kanan dari galaktosa. Disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2 atau lebih monosakarida. Secara umum, monosakarida yang tergabung dalam suatu disakarida maksimal berjumlah 8 monosakarida. Disakarida jenisnya ada 3 macam. Yang pertama ada laktosa, yang kedua maltosa, dan yang ketiga sukrosa. Laktosa merupakan disakarida yang tersusun dari 2 buah monosakarida, yaitu galaktosa dan glukosa dengan rumus struktur sebagai berikut. Lalu ada maltosa. Maltosa merupakan disakarida yang tersusun dari 2 buah monosakarida yang sama, yaitu 2 buah glukosa dengan rumus struktur sebagai berikut. Dan terakhir ada sukrosa. Sukrosa merupakan disakarida yang tersusun dari 2 buah monosakarida yang berbeda, yaitu fruktosa dan glukosa dengan rumus struktur sebagai berikut. Polisakarida merupakan karbohidrat dari banyak monosakarida. Berikut ini 3 contoh karbohidrat yang termasuk polisakarida, yaitu selulosa, amilum, dan glikogen. Selulosa merupakan polisakarida yang monomer. Paling sederhananya adalah glukosa. Berikut adalah rumus struktur dari selulosa yang tertera pada gambar. Dan yang kedua ada amilum.
Amilum merupakan polisakarida yang monomer paling sederhananya adalah glukosa. Meskipun selulosa dan amilum memiliki monomer yang sama, namun keduanya memiliki perbedaan pada jenis ikatan antar glukosanya. Berikut rumus struktur dari amilum. Dan yang terakhir ada glikogen. Glikogen merupakan polisakarida yang monomer paling sederhananya berupa glukosa. Perbedaan glikogen dengan amilum dan selulosa yaitu adanya percabangan, seperti pada struktur glikogen berikut. Jenis-jenis monosakarida yang terdapat di alam. Yang pertama ada glukosa, terdapat dalam gula merah, madu, buah anggur, dan serum darah. Lalu ada fruktosa yang terdapat dalam gula pasir, sari buah, dan madu. Fruktosa merupakan jenis gula yang paling manis. Lalu yang terakhir ada galaktosa, yang didapatkan dari proses hidrolisis gula susu atau laktosa, sehingga tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Jenis-jenis reaksi monosakarida. Yang pertama ada murotasi, yaitu apabila dilarutkan dalam air, monosakarida dapat memutar bidang polarisasi. Yang kedua ada oksidasi, yaitu aldehid dan alkohol primer dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Yang ketiga ada reduksi, yaitu gugus aldehid atau keton yang dapat direduksi menjadi alkohol. Lalu ada pembentukan ester, yaitu monosakarida yang mengandung gugus hidroksil dapat membentuk ester dengan asam organik dan anorganik. Lalu yang terakhir ada pembentukan glikosida, yaitu tiap-tiap molekul monosakarida dapat saling berkaitan membentuk rantai panjang molekul ikatan glikosida. Uji karbohidrat. Uji karbohidrat dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada uji molis, yang kedua ada uji Fehling, dan yang ketiga adalah uji iodin. Uji molis merupakan uji umum pada karbohidrat. Uji molis dilakukan dengan cara menambahkan beberapa tetes larutan alfa-naftol pada larutan atau sampel yang akan diuji. Kemudian ditambahkan asam sulfat pekat secukupnya. Jika terbentuk 2 lapisan cairan dengan batas kedua lapisan berwarna merah sampai ungu, maka sampel tersebut mengandung karbohidrat. Lalu ada uji Fehling. Uji Fehling dilakukan untuk mengetahui adanya gula pereduksi pada sampel. Uji ini menitik beratkan dalam membedakan karbohidrat aldosa atau gula pereduksi dan karbohidrat ketosa atau gula non-pereduksi. Jika terbentuk endapan warna merah bata, maka mengindikasikan karbohidrat tersebut mengandung gugus aldosa. Sebaliknya, jika tidak terbentuk endapan merah bata, maka karbohidrat tersebut mengandung gugus ketosa. Lalu yang terakhir ada uji iodin. Uji iodin dilakukan untuk mengetahui jenis polisakarida pada sampel yang diuji. Penambahan iodin pada sampel akan menghasilkan perubahan warna. Jika terbentuk warna biru ungu, maka sampel tersebut mengandung amilum. Jika terbentuk warna coklat merah, maka sampel mengandung glikogen. Jika terbentuk warna coklat, maka sampel tersebut mengandung selulosa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.